Halo, mari kita lanjutkan materi kita ya, dengan topik masih ISO 14064. Ini adalah sesi keempat. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang carbon dioxide equivalent. Ya, carbon dioxide equivalent. Ya. Sebelum membahas carbon dioxide equivalent, kita mulai dulu dengan pembahasan tentang apa itu yang dinamakan dengan global warming potential. Adalah emisi satuan massa gas rumah kaca tertentu. Emisi satuan massa gas rumah kaca tertentu di atmosfer saat ini yang terintegrasi pada cakrawala tertentu yang dipilih, ya, relatif terhadap emisi karbon dioksida CO2. Misalnya, berapakah emisi CO2 selama 100 tahun terakhir ini dibandingkan relatif terhadap emisi karbon CO2? Ya, berarti 1, karena relatif CO2 terhadap CO2. Sedangkan emisi misalnya CH4 atau metan selama 100 tahun, ya, selama 100 tahun yang ada di atmosfer, itu berapa relatif dibandingkan dengan CO2? Yaitu angkanya bervariasi. Yang terakhir ini sekarang adalah 29 kalinya kira-kira menurut IPCC. Jadi artinya CH4 itu dalam 100 tahun itu terakumulasi hampir 29 kali lebih banyak daripada CO2. Ya. Nah tapi kita harus ingat bahwa bagaimanapun juga CO2 itu paling dominan di permukaan bumi. Hampir 80% dari gas kita itu adalah CO2, gas rumah kaca. Sisanya baru CH4, N2O, dan yang lain kecil-kecil. Hanya saja gas-gas lain seperti CH4 itu memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan CO2. Karena dia lebih konsentrasi lebih tinggi pada suatu masa tertentu, pada suatu satuan waktu tertentu, begitu. Artinya kemampuan merusak dari gas rumah kaca yang lain itu lebih tinggi dibandingkan CO2. Untungnya jumlah mereka di atmosfer kita tidak terlalu banyak, tidak sebanyak CO2. Nah, karena CO2 yang paling dominan, maka seluruh satuan itu alih-alih kita misalnya mengatakan, misalnya ketika kita menghitung inventory, kita menginventory gas rumah kaca di suatu pabrik, dari pabrik A misalnya, alih-alih kita mengatakannya misalnya, katakanlah 1 juta gas rumah kaca yang diemisi oleh pabrik A selama 1 tahun, katakanlah 1 juta ton CO2, lalu 100.000 CH4, lalu 20.000 N2O, dan seterusnya, ton gitu kan, dalam satuan ton, itu kan kalau dijumlahkan sulit karena satuan-satuannya berbeda. Ya, jadi untuk memudahkan, maka satuan-satuan itu dijadikan satu, yaitu satuannya menjadi CO2 equivalent atau CO2 equivalent. Jadi ada angka kecil di sini E, jadi CO2 equivalent, yaitu adalah perkalian dari massa CO2 atau massa gas rumah kaca tertentu dikalikan global warming potensialnya. Ya, global warming potensialnya. Jadi misal kalau kita punya 1 ton atau mengemisikan 1 ton CH4, ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa CH4 itu global warming potensialnya 29 kali CO2, maka 1 ton CH4 itu ekuivalen dengan 29 ton. 29 ton, ya, CO2. Dan akhirnya satuannya dirubah menjadi 29 ton CO2 ekuivalen. Dengan kata lain, 1 ton CH4 itu sama dengan 29 ton CO2 ekuivalen, begitu. Nah, setelah itu kan mudah dijumlahkan semuanya setelah dirubah satuannya menjadi CO2 ekuivalen. Nanti ke depan kita lihat ada daftarnya untuk gas-gas alam, gas-gas utama, gas-gas rumah kaca utama, berapa ekivalensinya dengan, atau berapa global warming potensialnya dibandingkan CO2. Nah, terkait proses inventory, ya,
proses inventory atau proses penghitungan, proses mengkoleksi atau mengkuantifikasi emisi gas rumah kaca dari sumber-sumber yang ada di suatu entity, di suatu batasan boundary. Itu kita mulai dengan apa yang dinamakan dengan data aktivitas GRK, ya, data aktivitas GRK. Jadi aktivitas GRK itu bisa dari pembakaran energi, bisa dari penggunaan produk tertentu seperti refrigeran, halon ya untuk extinguisher atau menggunakan pelumas ya untuk fire protection dan lain-lain. Data aktivitas juga bisa berarti proses di industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Data aktivitas itu juga bisa berupa sampah ya, sampah yang akhirnya menghasilkan gas rumah kaca begitu ya. Nah, itu adalah data aktivitas. Nah, data aktivitas itu lalu dibuat ukuran kuantitatifnya, ya, kuantitatifnya dari aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca itu. Misalnya jumlah energi, ya, energi jumlahnya itu dalam kilojoule, dalam satuan energi ya, kilojoule, kilokalori, atau BTU, ya kan, British Thermal Unit dan seterusnya. Lalu atau juga yang indirect seperti listrik yang dikonsumsi dalam satuan kWh, kilowatt hour, ya. Lalu juga steam misalnya yang dikonsumsi atau dibeli dari perusahaan lain dalam satuan ton misalnya. Dalam satuan ton dirubah menjadi satuan energi nanti dalam satuan kilojoule dan seterusnya. Lalu material yang diproduksi, servis yang dihasilkan atau luas lahan yang terdampak. Nah, ini semuanya adalah data aktivitas. Nah, data aktivitas ini ya. Nah, data aktivitas ini ini yang tergolong kepada data primer ya, data primer yang diperoleh langsung dari industri tersebut atau dari objek tersebut atau dari suatu boundary yang kita sedang hitung. Nah, nilai kuantitatif dari suatu proses atau kegiatan yang diperoleh dari pengukuran langsung atau perhitungan berdasarkan pengukuran langsung. Nah, ada juga data primer yang angka-angka kuantitatifnya itu diperoleh ya dari pengukuran langsung gitu. Misalnya energinya berapa ton kita hitung ya, kita timbang berapa ton, lalu nilai kalornya kita kirim atau kita uji di laboratorium ya kan. Misalnya kita begini, katakanlah kita mengkonsumsi kayu misalnya. Nah, kayunya kita ukur, kita timbang berapa kilogram, berapa ton begitu ya konsumsinya. Lalu nilai kalor dari kayunya itu kita ukur di laboratorium ya kan. Atau emisinya dari pembakaran kita ukur ya dengan alat combustion analyzer atau emission gas analyzer ya. Nah, data-data itu yang disebut karena itu sangat spesifik datanya, artinya data itu milik dari perusahaan tersebut atau menjadi khas dari perusahaan tersebut, maka data ini dinamakan site specific data. Data yang spesifik ya kan, milik dari perusahaan tersebut gitu ya, perusahaan tersebut dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain ya, tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Nah, data primer yang diperoleh dari dalam batasan organisasi ya. Semua site spesifik adalah data primer ya. Dan data-data primer itu tidak bisa digunakan di luar boundary perusahaan tersebut karena dia sangat spesifik dari perusahaan tersebut. Misalnya kita mengambil data-data dari sebuah perusahaan yang boundary-nya tertentu, maka data-data seperti konsumsi energinya, lalu nilai kalorinya dan lain-lain tidak bisa digunakan untuk perusahaan lain karena dia sangat spesifik. Lalu ada lagi disebut dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber selain data primer. Ya, selain data primer. Nah, data-data sekunder ini bisa kita peroleh ya dari database atau tulisan yang sudah dipublikasikan ya dan telah divalidasi oleh lembaga kompeten. Misalnya data yang diterbitkan oleh IPCC guideline ya. Data dalam guideline yang diterbitkan oleh IPCC misalnya Intergovernmental Panel on Climate Change ya. Lalu juga data-data kalau nasional misalnya data-data nilai kalori bahan bakar dari Kementerian Energi misalnya ya, atau lembaga-lembaga kompeten lainnya, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal dan seterusnya.
Berikutnya adalah ada yang dinamakan greenhouse gas statement. Apa itu greenhouse gas statement atau pernyataan gas rumah kaca? Ini adalah pernyataan faktual dan objektif yang memberikan pokok bahasan untuk verifikasi atau validasi. Jadi pernyataan faktual dan objektif yang memberikan pokok bahasan untuk verifikasi atau validasi. Jadi pernyataan ini nanti akan diverifikasi atau divalidasi, ya. Misalnya catatan statement gas rumah kaca ini misalnya dipresentasikan pada suatu waktu tertentu atau mencakup pada periode waktu tertentu. Misalnya perusahaan A menyatakan bahwa di dalam secara tertulis bahwa sumber-sumber gas rumah kaca dari perusahaannya, source-nya adalah ini. Lalu masing-masing berapa ton ya menghasilkan emisinya, misalnya emisi skop 1-nya misalnya 1 juta ton, emisi skop 2-nya misalnya 2 juta ton. Itu semuanya itulah bentuk pernyataan statement. Selama berapa lama? Selama 1 tahun, misalnya selama tahun 2024. Jadi inventory gas rumah kaca perusahaan A pada tahun 2024 diberi angka-angkanya di situ, dicantumkan angka-angkanya. Itulah statement. Dan statement itu akan diverifikasi atau untuk kebutuhan verifikasi atau validasi. Nah, GSG statement ini atau pernyataan gas rumah kaca ini dikeluarkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ya, harus jelas dan bisa diidentifikasi dan dapat secara konsisten dievaluasi atau diukur terhadap kriteria yang ada oleh seorang verifikator atau validator, begitu ya. Jadi misalnya perusahaan memiliki departemen khusus atau memiliki penanggung jawab khusus, atau memang pernyataan ini ditandatangan oleh manajemen gitu ya, oleh manajer atau oleh orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu ya. Nah, ini nanti bisa untuk dijadikan kepentingan identifikasi atau verifikasi. Misalnya laporan ini diserahkan ke pemerintah lalu dievaluasi oleh pemerintah atau dievaluasi oleh pihak ketiga, oleh evaluator pihak ketiga, oleh verifikator pihak ketiga. Nanti pihak ketiga ini, verifikator pihak ketiga ini yang memberi statement, memberi pernyataan bahwa pernyataan gas rumah kaca atau GSG statement ini itu sudah diverifikasi oleh lembaga tersebut. Misalnya diverifikasi oleh SGS misalnya di Indonesia ya, atau Skofindo misalnya. Nah, pernyataan gas rumah kaca atau greenhouse gas statement ini dapat diletakkan pada laporan gas rumah kaca atau pada rencana program-program mitigasi ke depannya misalnya. Jadi apa itu inventory gas rumah kaca? Yaitu daftar dari sumber-sumber gas rumah kaca di suatu batasan tertentu. Sumbernya apa saja, yang direct apa, yang indirect apa. Juga sumber atau juga penyerap-penyerap gas rumah kacanya. Ya, penyerap-penyerap gas rumah kacanya itu di mana saja, serta kuantifikasi dari gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dan juga yang disingkirkan atau dihilangkan, yang removal ya. Sedangkan project gas rumah kaca atau greenhouse gas project adalah aktivitas yang merubah kondisi dari baseline gas rumah kaca. Ya. Misalnya di sini baseline-nya ini dari pada tahun 2022 begitu ya. Jadi pada tahun 2022 ini baseline-nya, acuannya ini menjadi acuan. Lalu pada tahun pelaporan ya, pada tahun pelaporan itu berapa gitu ya. Misalnya pada tahun 2003 dan 2024 berapa aktual dari emisi gas rumah kacanya. Nah, di sini tentu saja kalau ada pengurangan ya dari baseline, maka di sini yang bisa diklaim nantinya. Diklaim sebagai pengurangan gas rumah kaca ya, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi gas rumah kaca, dari untuk mengurangi gas rumah kaca. Jadi ya di sini ada aktivitas ya. Ada aktivitas yang mengurangi tingkat gas rumah kaca dari acuan, dari tingkat, dari referensinya atau dari baseline-nya. Nah, baseline-nya misalnya pada periode waktu tertentu di masa lalu, pada tahun tertentu di masa lalu yang disepakati sebagai baseline, acuan. Nah, aktivitas yang mengubah kondisi baseline gas rumah kaca dan yang menyebabkan penurunan emisi atau peningkatan penghilangan gas rumah kaca atau greenhouse gas removal. Jadi,
Itulah penjelasan dari project Greenhouse Gas Project, yaitu ya kegiatan yang menyebabkan penurunan emisi ya atau meningkatnya greenhouse gas removal, gas rumah kaca yang bisa dihilangkan. Ya. Nah, catatan di sini ISO 14042 itu menyediakan informasi cara untuk menetapkan baseline. Jadi untuk menetapkan baseline ini sebetulnya ada caranya ya. Itu tadi yang saya jelaskan secara sederhana saja. Tetapi lebih rincinya itu dijelaskan pada ISO 14064/2 ya, cara menetapkannya dan menggunakannya. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan Greenhouse Gas Program. Ya, kalau disebut Greenhouse Gas Program itu adalah sistem atau skema internasional, ya. Sistem atau skema internasional, ya, nasional atau subnasional, ya, bersifat sukarela atau wajib yang mendaftarkan, ya, menghitung atau mengelola emisi gas rumah kaca, ya, penghilangan gas rumah kaca, pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan greenhouse gas removal di luar organisasi atau greenhouse gas project, ya. Yang internasional banyak ya, misalnya kesepakatan Paris Agreement, Kyoto, ya kan. Lalu setiap tahun ada Conference of Party, COP, ya kan, dihadiri ratusan negara. Itu di situ ada program-program ya, entah dalam bentuk misalnya kalau nasional misalnya seperti kita National Determined Commitment, kita punya komitmen untuk menurunkan gas rumah kaca yang dilaporkan secara bilingual 2 tahunan ke UNFCCC ya, United Nations Framework for Climate Change, kita laporkan ke situ. Lalu juga program nasional juga ada juga yang ditetapkan untuk internal Indonesia, misalnya terkait energi transisi lah, ya, terkait net zero emission, net zero carbon. Lalu ada juga industri-industri perlu ada yang disebut green industry, lalu pelaporan kepada pelaporan online manajemen energi ke Kementerian SDM, ya kan. Nah, itu banyak sekali program-program nasional ya, yang ujung-ujungnya sebenarnya untuk mengurangi gas rumah kaca. Yang subnasional ya misalnya perusahaan di tingkat provinsi atau tingkat lokal begitu ya. Greenhouse Gas Report yaitu dokumen mandiri ya yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan informasi organisasi atau proyek gas rumah kaca atau informasi terkait gas rumah kaca kepada pengguna yang dituju. Jadi kita juga sering perusahaan atau di Indonesia industri perusahaan itu diwajibkan membuat report, yaitu dokumen mandiri untuk mengkomunikasikan inventory gas rumah kacanya, program mitigasinya dan lain-lain, ya, kepada stakeholder, kepada pengguna. Misalnya laporan industri-industri ke SINAS, Sistem Informasi Nasionalnya Kemenperin terkait gas rumah kaca, ada ke Kementerian Perindustrian. Itulah contoh dari laporan gas rumah kaca atau Greenhouse Gas Report. Atau laporan-laporan lainnya terkait dengan program-program sustainability, dan juga misalnya laporan-laporan yang terkait dengan bisnis. Misalnya sebuah perusahaan itu ketika dia harus menjual produknya ke suatu negara, misalnya ke Eropa, sekarang ada CBAM ya. CBAM di Eropa memberlakukan carbon borders ya. Jadi produk-produk yang diimpor ke Eropa itu akan dikenai tarif ya kan, yang terkait dengan karbon begitu ya. Dan berbeda-beda dari setiap negara tergantung dari kecanggihan atau tingkat implementasi mitigasi gas rumah kacanya. Demikian juga ada antar bisnis ya, misalnya perusahaan A ingin mengekspor atau ingin menjual produknya ke perusahaan B di Amerika misalnya, atau perusahaan B di Eropa. Nah, perusahaan B ini ada prasyarat khusus yang terkait dengan gas rumah kaca. Nah, dia minta laporan, entah itu laporan inventory maupun laporan mitigasi gas rumah kaca. Nah, ini masih terminologi terkait proses inventory, ada istilah base year. Base year itu tahun acuan. Nah, ini misalnya ini base year tahun 2020, base year tahun acuan. Nah, ini tahun 2021, 2022 dan 2023. Dan ini adalah misalnya ini emission company. Jadi company emission. Jadi ini tingkat emisi dari perusahaan, satu perusahaan di setiap tahunnya. Nah, itu ada tahun acuan. Nah, tahun acuan ini adalah base year.
Jadi spesifik periode historis yang diidentifikasikan untuk tujuan membandingkan emisi gas rumah kaca atau serapan gas rumah kaca atau informasi terkait gas rumah kaca lainnya dari waktu ke waktu. Jadi di tahun base year ini banyak informasi terkait gas rumah kaca, dan ini nanti menjadi acuan untuk membandingkan ya tahun-tahun berjalan, tahun-tahun pelaporan berjalan dibandingkan dengan base year. Di dalam perhitungan inventory ini, dalam proses inventory ini, karena memang namanya juga kita mengumpulkan data, menghitung ya, perhitungan itu seringkali tidak pendekatan, tidak sempurna, lalu data-data itu jarang sekali juga seideal, lengkap, maka di situ ada tingkat ketidakyakinan, uncertainty. Nah, uncertainty, tingkat ketidakyakinan itu yang nanti harus kita hitung. Nah, ini ada bab khusus ya, ada pembahasan khusus cukup panjang di sini karena ini adalah metode statistik pendekatannya. Kita menggunakan statistik untuk menghitung uncertainty. Jadi ketidakpastian ya, ketidakpastian dari perhitungan kita. Nah, ketidakpastian itu kalau dalam statistik kan di dalam sebaran tertentu, di dalam range tertentu gitu ya, ketidakpastian itu. Ya, nah itu bisa diterima atau tidak gitu ketidakpastiannya. Misalnya saya bisa mengatakan misalnya menurut saya jumlah gas rumah kaca dari perusahaan ini adalah 1 juta ton plus minus 500.000 gitu kan. Jadi rentangnya jauh banget, bisa 500.000, bisa 1.500.000 di antara itu gitu. Nah, itu kan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi gitu ya karena begitu lebar. Ada juga yang bisa mengatakan misalnya gas rumah kaca perusahaan ini 1 juta plus minus 10.000 ton. Nah, itu mungkin bagus ya karena tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi begitu ya. Tingkat ketidakpastian lebih rendah. Artinya dia lebih mendekati pasti begitu ya. Nah, jadi certainty ini adalah informasi ketidakpastian ini biasanya menentukan perkiraan kuantitatif ya, kemungkinan penyebaran nilai dan deskripsi kualitatif kemungkinan. Jadi kemungkinan dia besarnya sekian gitu ya. Tadi saya contohkan misalnya 1 juta plus minus 10.000. Ada juga mungkin 1 juta plus minus 500.000. Nah, yang terakhir ini lebih tidak pasti karena lebih lebar begitu ya, lebih lebar. Ya, bisa ada orang ditanya lahir tahun berapa? Ya kira-kira antara tahun 65 plus minus 1 tahun lah, entah 64, 65 atau 66 begitu ya. Tapi ada juga yang bilang, wah, nggak tahu ya, sekitar tahun 60-an, bisa tahun 60, bisa tahun 69, 68. Wah, itu terlalu lebar. Ketidakpastiannya tinggi. Lanjut tentang masih terminologi terkait proses inventory. Ya, ini proses inventory. Ini ada yang disebut dengan significant indirect greenhouse gas emission. Yaitu adalah organisasi harus menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca. Ya, itu tidak semuanya tetapi sesuai dengan kriteria signifikansinya yang ditetapkan oleh organisasi. Signifikan itu bisa bisa dilihat dari sisi besarnya. Artinya kita fokus kepada yang besar-besar saja. Ya, emisinya besar-besar saja. Misalnya di sebuah perusahaan ada pembakaran ya, pembakaran bahan bakar, ada boiler yang besar yang ukurannya 10 ton misalnya. Lalu ada genset yang jarang-jarang dihidupkan karena itu hanya emergensi saja sifatnya. Nah, mungkin karena dari sisi besarnya genset ini tidak signifikan, maka konsumsi atau emisi dari genset ini diabaikan gitu ya. Kita fokus ke yang besar-besar saja. Atau signifikan itu dari sisi bahwa dia lebih mudah diimplementasi mitigasinya, lebih mudah dimitigasi gitu ya. Ini besar tapi susah dimitigasi, ya kita tidak perlu fokus ke situ. Ada lagi istilah greenhouse gas reduction initiative. Kalau ini adalah kegiatan atau inisiatif tertentu, jadi tidak diatur sebagai project ya, bukan project nasional, bukan project internasional, juga bukan project provinsi, tapi ini inisiatif dari perusahaan ya atau dari organisasi. Ya, bisa dilakukan secara putus-putus kadang-kadang atau tidak kontinu, bisa juga berkelanjutan ya, kontinu. Nah, ini lanjut terkait terminologi terkait biogenik material dan penggunaan lahan ya, biogenik material. Apa itu biogenik material? Biogenik material atau biogenik karbon di sini yaitu karbon yang diperoleh dari biomas ya. Jadi karbon itu ada yang diperoleh dari fossil fuel misalnya, ada dari sintetik material ya kan,
Ada juga yang diperoleh dari biomas ya, misalnya kayu, tumbuh-tumbuhan, rumput dan lain-lain. Ketika kayu itu dibakar, maka kan akan menghasilkan karbon. Nah, karbon ini disebut dengan menghasilkan CO2 ya, atau CH4. Maka karbon CO2 yang terkandung di CO2 maupun CH4 ini disebut dengan biogenik karbon. Nah, kita bagi lagi, biogenik karbon itu ada yang dinamakan anthropogenic biogenik greenhouse gas emission. Artinya adalah emisi gas rumah kaca dari biogenik ini itu diperoleh dari aktivitas manusia. Misalnya manusia bakar hutan. Ya, di Indonesia nih sering bakar-bakar hutan, bakar hutan gambut, bakar bakar hutan gambut, bakar rumput dan lain-lain yang dilakukan manusia, maka ini dinamakan anthropogenic biogenik. Jadi penghasil gas rumah kacanya adalah dari biomas, tetapi akibat ulah manusia, dari aktivitas manusia. Ada lagi yang dari non-antropogenik. Ya, kalau non-antropogenik itu alami, misalnya pohon sudah tua, tumbang sendiri, mati sendiri, rumput mengering sendiri, begitu lalu dia membusuk, ya kan? Ketika membusuk itu dia deteriorate atau dia melapuk, proses melapuk, melayu, dan dia akhirnya ketika proses membusuk itu dia menghasilkan CH4 misalnya ya, metan. Nah, proses ini adalah alami. Atau misalnya binatang-binatang di tengah hutan ya, itu sapi hutan ya, dia membuang kotoran, nah kotorannya menghasilkan CH4, nah itu alami. Tapi kalau sapi yang dipelihara oleh manusia dalam peternakan itu termasuk antropogenik. Jadi sama-sama kotoran sapi, tapi ada yang tergolong antropogenik dan ada yang tergolong non-antropogenik ya. Artinya ada yang memang karena direncanakan atau di aktivitas manusia, ada yang juga non-aktivitas manusia. Misalnya gunung meletus ya, gunung meletus itu kan alami, kita nggak bisa membuat gunung meletus gitu ya. Kalaupun bisa ya, ada juga orang membuat gunung meletus begitu ya. Nah, itu adalah kerusakan alam menghasilkan CO2 atau menghasilkan gas rumah kaca. Ada juga yang dihasilkan dari direct land use change, misalnya perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi perumahan, dari hutan menjadi perkebunan, sehingga kehilangan pohon-pohon, sehingga kehilangan kemampuan dari hutan tersebut untuk menyerap gas rumah kaca. Ya, pohon diganti dengan cabai gitu, pohon besar diganti dengan cabai, dengan sayur, itu kan kemampuan menyerap gas rumah kacanya berbeda. Nah, di sini ya itu yang disebut dengan direct land use change ya, perubahan pada penggunaan lahan. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ini kelihatan bahwa secara sederhana ya kan, ada sumber-sumber ya gas rumah kaca di mana dia menghasilkan mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer. Di sini ininya adalah alirannya positif, mengalirkan gas rumah kaca ke atmosfer. Tapi juga ada tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan dalam proses fotosintesisnya, dalam proses dia bertumbuh, dia membutuhkan juga CO2 untuk fotosintesis. Jadi di sini ada negative flow emission, di mana emisinya itu masuk ke tumbuh-tumbuhan, bukan ke atmosfer. Juga ada power plant, ada industri. Nah, di sini positif ya, dia tidak menyerap, tapi dia positif, dia menghasilkan emisi ke atmosfer. Jadi di sini yang putus-putus itu disebut removal ya, menghilangkan, sedangkan yang padat ini adalah transmisi emisi begitu. Nah, ini 7 jenis gas rumah kaca dilihat dari global warming potensialnya ya kan. Kalau CO2 berarti CO2 dikali 1. Ini mengacu kepada ISO 1404/1 tahun 2018 ya. Dan ini IPCC global warming potensial ini mengacu kepada Annual Report 6 ya, Annual Report 6. Jadi Annual Report ada Annual Report 1, 2, 3 sampai ke dan seterusnya, sekarang nggak tahu yang keberapa gitu ya. Angkanya itu berubah-ubah ya, CH4-nya. Dulu awalnya sekitar kalau nggak salah 22 atau 23 untuk CH4 pada tahun 2006 ya, pada tahun 2006. Sekarang CH4 sudah 29,8 berdasarkan AR6 ini, Annual Report 6. Jadi kalau untuk CO2 dikalikan 1, global warming potensial 1, karena karena relatif terhadap CO2 terhadap CO2 ya 1. Kalau CH4 29,8 kalinya, N2O itu 298 kalinya, begitu 298 kalinya, hidrofluorkarbon itu sampai bisa 11.500-nya dan seterusnya. Nanti setiap gas ini
dia memiliki ini yang berbeda-beda, memiliki global warming potensial yang berbeda-beda, begitu ya. Oke, jadi ini sini ada 7 jenis CO2, CH4, N2O, hydrofluorocarbon, sulfur fluoride, ya kan? Ada apa namanya? SF6, ada fluorofluorocarbon, ya kan? Ada fluorofluorocarbon. Nah, ini semuanya adalah gas utama, ya. Gas utama. Nah, tetapi memang yang paling dominan adalah CO2. Di dunia ini CO2, CH4 nomor 2 dan N2O nomor 3. Jadi biasanya ini saja 3 ini sudah 95% sendiri, bisa 95% sendiri dari inventory gas rumah kaca. Begitu. Nah, ini contoh global warming potensial untuk refrigeran ya, yang ini besar ya untuk refrigeran. Misalnya klorofluorokarbon 12 ini sudah dilarang diproduksi, tapi masih banyak yang pakai, hanya sudah tidak diproduksi lagi. Ini global warming potensialnya di sini lihat, tergantung waktunya apakah 20 tahun, 100 tahun atau 500 tahun begitu ya. Dan yang mengeluarkan angkanya ada IPCC guideline, ini annual report yang kedua tahun 95. Lalu yang keempat IPCC guideline yang keempat itu annual report 2007. Ini Badan Meteorological, World Meteorological Organization tahun 2010, IPCC yang kelima 2014, WMO yang 2014. Angkanya sedikit beda-beda ya. Beda-beda. Nah, misalnya untuk periode 100 tahun biasanya dipakai 100 tahun, maka klorofluorokarbon 12 CFC12 ini itu 10.300 kali lipat global warming potensialnya dibandingkan CO2. Jadi penggunaan klorofluorokarbon ini sangat bahaya ya. Jadi harus hati-hati, makanya ada prosedur tertentu untuk membuangnya. Ketika kita mengganti AC, ini adalah zat-zat yang digunakan di air conditioning, di AC. Ketika orang itu mengganti refrigeran atau mengganti freon, orang-orang mengatakannya freon, itu mesti hati-hati, jangan sampai dia dibuang sembarangan ke permukaan ya, ke atmosfer. Untungnya jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit. Jadi kan kita tahu nanti emisi itu adalah data aktivitas dikalikan dengan faktor emisinya. Nah, kalau walaupun dia global warming potensialnya tinggi, tapi jumlahnya kan kecil, jumlahnya kecil. Ya beda dengan kalau misalnya solar, bensin ya atau batu bara itu kan dibakar, dia jumlahnya besar, dalam jumlah besar. Kalau AC kan digunakan kecil sedikit sekali ya, menggunakan CFC12. Nah, ini ada klorofluorokarbon, ada hidroklorofluorokarbon, ada hidrofluorokarbon. Ini beda-beda angkanya begitu. Demikian, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian.